Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan ngaus kitab Jami'ud Durus, yaitu lanjutannya bab mubtada dan khabar. Pada kajian sebelumnya kita ini membahas terkait dengan mubtada. Mubtada itu syarat dan ketentuannya adalah harus berupa isim ma'rifat. Boleh berupa isim nakirah dengan catatan harus berfaedah. Kemudian isim nakirah itu berfaedah dengan apa saja? Kita sudah nyampe pada poin yang nomor 9. Bi antaqa'a sadra jumlatin haliyatin murtabitatin bil wawi au biduniha. Isim nakirahnya menjadi sadra jumlah, sumbernya jumlah, permulaannya jumlah. Haliyatin, selain dia menjadi permulaannya jumlah, dia juga menjadi hal. Berarti halnya ini hal jumlah. Murtabitatin bil wawi, yang berkaitan berhubungan dengan waw hal, au biduniha, atau dengan tanpa hal. Contohnya kayak gimana? Fal awwalu ka qauli syair, yang pertama seperti ucapannya syair. Saraina, bepergian siapa kami di waktu malam. Wa najmun qad adha'a, sedangkan, sementara. Nah, kalau sudah bermakna sedangkan atau sementara dalam keadaan, nah itu berarti jadi hal. Wa najmun, sedangkan najmun ataupun bintang, qad adha'a, adalah sungguh telah menyinari apa najm. Kata najmun di sini berupa isim nakirah, tapi dia menjadi sodr jumlah karena dia di situ menjadi mubtada. Permulaannya jumlah, dalam jumlah ismiyah itu mubtada. Yes. Kemudian selain dia juga menjadi sodr jumlah, kata najmun ini, jumlah di situ adalah jumlah haliyah, menjadi hal dari kata saray, saraina, wa najmun qad adha'a, menjadi hal dari sebelumnya. Siapa? Yona tadi, sahibul halnya adalah na, kita. Famudbada, maka dari, ya tahu, mundu, sejak, bada nampak, muhayyaka, ai bimakna wajhuka, wajahmu, akhfa tau'uhu kulla syarikin, sinarnya menyamarkan setiap hal yang bersinar. Di sini ini ada semacam tasbih, ya tahu, bagaimana wajah saking terangnya bisa menjadikan setiap yang terang itu menjadi redup. Berarti wajahnya siapa ini? Di sini katanya wajahmu. Berarti bintang itu pun juga redup gara-gara wajahmu. Saya berjalan di waktu malam sementara bintang ketika itu sedang menyinari. Yes. Tapi sejak munculnya mursyid Allah, setiap hal yang menyinari di waktu itu redup gara-gara sinarnya mursyid. Wajah mursyid yang luar biasa. Tapi titik tekannya bukan pada syairnya. Saya tidak mengajarkan syair pada kesempatan kali ini, tapi di sini adalah berbicara kata najmun. Wathani, adapun yang kedua, ka qauli syairi, seperti ucapannya syair. Adhibu yatruquha fit dahri wahidatan wa kulla yawmin tarani mudyatun biyadi. Adhibu, adapun anjing hutan, yatruquha, mendatanginya di waktu malam, dia mendatanginya di waktu malam, fit dahri wahidatan, fit dahri dalam satu masa, wahidatan sekali, wa kulla yawmin, di setiap hari, tarani, kamu melihat nih padaku, kondisinya aku terlihat olehmu. Dalam keadaan bagaimana? Mudyatun biyadi, sedangkan adapun pisau biyadi adalah menetap pada tanganku.
Kalau yang di atas itu saya tidak akan menjelaskan syairnya. Yang di atas itu kata wa najmun qad adha'a, di situ haliyahnya, jumlah halnya menggunakan waw hal. Sementara pada contoh yang kedua itu tidak menggunakan hal. Mudiyatun, sedangkan adapun pisau biadi adalah menetap di tanganku. Mudiyatun itu isim nakirah, tapi menjadi sodr jumlah, dan kebetulan jumlah di situ juga jumlah haliyah, tapi tidak bersamaan dengan waw hal. Kalau yang sebelumnya bersamaan dengan waw hal. Yes. Kemudian poin yang nomor 10, bi ayyurada biha at-tanwi'u ay tafsil wa taqsimu ka qawli imri'il qais. Adanya isim nakirah itu, ya toh? Isim nakirah itu dengan dimunculkan pada satu jumlah itu ayyurada biha at-tanwi'. Tanwi' itu ayyurada, dikehendaki, at-tanwi'u, memberikan macam-macam atau menjadikan bervariasi, biha dengan isim nakirah, ay tafsilu, menjadi terperinci, wa taqsimu, dan terbagi. Seperti ucapannya Umrul Qais, Fa'aqbaltu zahfan ala rukbataini. Fa'aqbaltu, lalu aku datang, zahfan, dalam keadaan merayap, ala rukbataini, pada dua lutut. Fathaubun labistu. Fathaubun, maka atau lalu, adapun baju, labistu, makai. Labistu adalah memakai siapa aku, wa thaubun, dan baju, ajru, adalah menarik siapa aku. Kata thaubun di sini isim nakirah, tapi kenapa kok dijadikan mubtada? Adapun thaub, labistu, adalah memakai, wa thaubun, dan thaub, ajru, adalah menarik. Karena di sini modelnya isim nakirahnya itu adalah litanwi, menjadikan bervariasi, bermacam-macam, terbagi, diperinci. Baju dipakai, baju yang aku pakai, dan baju yang aku tarik. Baju dalam syair ini mengisahkan, menceritakan baju yang sedang dipakai, di sisi lain baju yang sedang ditarik. Baju yang sudah dipakai, baju yang sedang ditarik. Nah, ini kan berbicara taksim atau tanwin. Ya, paham ya? Murid yang ada di rumah, murid yang sedang pulang, murid yang sedang ke gunung, kan begitu. Paham, Mursyid? Jadi isim nakirah kalau tujuannya litanwi atau taksim atau tafsil, maka boleh dijadikan mubtada meskipun berupa isim nakirah. Wa qaulil akhar, dan perkataan orang yang lain, syair yang lain, fayaumun alaina, hari, adapun hari, alaina, yang celaka bagi kami, wa yaumun, dan adapun hari, lana, adalah bermanfaat bagi kami. Jadi kata fayaumun di sini jadi mubtada. Fayaumun, maka adapun hari, alaina, adalah memberikan kecelakaan, memberikan ketidakenakan bagi kami. Wa yaumun, dan hari, lana, adalah memberikan manfaat bagi kami. Alaina dengan lana itu beda. Paham? Kalau alaina berarti menjadi terbebani, kalau lana menjadi enak. Paham? Jadi ketika saya mengatakan alayya dainun laka, berarti saya punya utang, saya yang harus melunasi, kamu yang akan mendapatkan manfaatnya. Paham? Kalau alayka dainun li, berarti kamu itu punya hutang yang harus kamu sauri ke saya. Paham? Jangan sampai salah, orang bahasa Arab nanti nggak bisa membedakan wa yaumun nusa'u, wa yaumun, dan adapun hari, nusa'u, kita di zalimi, diperlakukan jelek. Wa yaumun, dan adapun hari, nusaru, kita dibuat bahagia. Kata yaumun, yaumun di sini boleh meskipun nakirah karena tujuannya litanwi atau taksim atau tafsil.
Kemudian poin yang nomor 11, bi an tu'tafa ala ma'rifatin. Isim nakirahnya diatofkan kepada isim ma'rifat. Berarti ma'tuf alaihnya isim ma'rifat, ma'tufnya adalah isim nakirah. Au yu'tafa alaiha ma'rifatun, atau diatofkan kepada isim nakirah ma'rifatun, apa isim ma'rifat, berarti ma'tuf alaihnya nakirah, ma'tufnya ma'rifat. Ma'tuf alaihnya apa? Nakirah, ma'tufnya ma'rifat. Contoh yang pertama, Khalidun wa rajulun yata'allamani an-nahwa. Boleh. Rajulun wa Khalidun yata'allamani al-bayana. Boleh. Ustaz, mana mubtada'nya? Rajulun. Begitu. Loh, kenapa kok rajulun, Ustaz? Karena rajulun di sini menjadi ma'tuf alaih. Begitu. Kalau contoh yang pertama itu kan jelas. Kalau contoh yang kedua kan bingung, mana mubtada'nya rajulun. Itu rajulun kan isim nakirah karena menjadi ma'tuf alaih. Kemudian yang nomor 12, bi an tu'tafa ala nakiratin mausufatin au yu'tafa 'alaiha nakiratun mausufatun. Atau dia itu diatofi oleh bi an tu'tafa dengan seperti diatofkan, isim nakirahnya diatofkan. Atof kepada apa? Pada nakirah mausufah, pada isim nakirah yang disifati. Ayu'tafa 'alaiha, atau diatofkan 'alaiha pada isim nakirah nakiratun mausufatun, isim nakirah mausufah. Berarti dalam contoh ini bagaimana? Contoh ini nakirahnya dia itu menjadi ma'tuf alaihnya nakirah mausufah. Kemudian yang kedua, bagaimana? Nakirahnya jadi ma'tuf alaih, ma'tufnya nakirah mausufah. Contoh yang pertama, qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Mana ma'tuf alaihnya? Qaulun ma'rufun, nakirah mausufah. Kemudian nakirah saja, wa maghfiratun. Boleh apa anda ini jadi mubtada? Boleh. Wasani yang kedua adalah ta'atun wa qaulun ma'rufun. Ta'atun nakirah, kemudian nakirah mausufahnya menjadi ma'tuf. Ma'tuf alaihnya ta'atun, ma'tufnya qaulun ma'rufun. Boleh jadi mubtada. Qaulun ma'rufun adapun ucapan yang baik. Wa maghfiratun, dan ampunan, khairun lebih baik, min sadaqatin daripada bersedekah, yatba'uha ada yang diikuti dengan kezaliman atau penderitaan atau perlakuan buruk. Wasani adapun yang kedua, ta'atun adapun ketaatan, wa qaulun ma'rufun dan ucapan yang baik. Yes. Berarti dalam lafaz ta'atun wa qaulun ma'rufun bagaimana? Ya boleh kamu jadikan mubtada juga meskipun dia ataf. Seperti itu. Poin yang nomor 13, Ustaz, mana khabarnya dalam lafaz nahu ta'atun wa qaulun ma'rufun? Ya tinggal kamu tambahi ta'atun wa qaulun ma'rufun. Bagaimana? Ya tinggal khairun min, kan begitu. Poin yang nomor 13, bi ayyurada biha haqiqatul jinsi la fardun wahidun minhu. Isim nakirah itu dikehendaki, dengan adanya isim nakirah itu yang dikehendaki adalah haqiqatul jins. Jadi kamu mendatangkan isim nakirah karena yang kamu kehendaki adalah hakikatnya satu jenis. La fardun wahidun minhu, bukan satu fard dari jenis itu, bukan satu benda, satu individu dari jenis itu. Contoh, samrotun. Samrotun ini yang kamu kehendaki bukan satu buah, tapi jenis buah. Paham? Bersid? Samrotun di sini isim nakirah. Jadi mubtada, boleh. Kenapa? Karena kata samrotun di sini didatangkan, dia berwujud nakirah karena yang dimaksud pada kata samrotun itu bukan per bijinya, bukan individunya, tapi yang dimaksud di sini adalah jenisnya. Jenis buah khairun lebih baik min jaradatin daripada jenis belalang.
Begitu. Ini karena di sini harokatnya jarada, karena di situ juga ada harokat jurada. Kalau jurada itu maknanya adalah serpihannya kulitnya pohon. Saya husnudzon dengan harokat ini benar, jarada berarti belalang. Warajulun adapun lelaki. Lelaki di sini bukan satu fard lelaki ya, satu individu, satu personnya lelaki. Tapi yang dimaksud jenis laki-laki. Warajulun adapun laki-laki aqwa adalah lebih kuat minim ra'atin daripada perempuan. Boleh menjadi mubtada karena di sini irada li haqiqatil jinsi. Kemudian yang nomor 14 bi antaqa jawaban. Isim nakiranya menjadi jawab nahu rajulun, misalnya rajulun. Fi jawab man qala man indaka, man siapa, man adapun siapa indaka adalah di sisi kamu. Man adapun siapa indaka adalah di sisi kamu. Kamu jawab rajulun, lelaki. Boleh. Kenapa? Karena itu menjadi jawab. Karena kalau dipanjangkan indi rajulun, kan begitu. Seperti itu. Faidatun, ada satu faidah. Walam yashtarit Sibawaihi. Imam Sibawai tidak mensyaratkan wal mutaqaddimu dari ulama nahu klasik minan nuhati dari para pakar nahu li jawazil ibtida'i bin nakirati, atas kebolehannya mubtada dengan menggunakan isim nakirah, illa husulal faidati, kecuali illa husulal faidati, kecuali mendapatkan faidah, kecuali hasilnya faidah. Paham? Jadi Imam Sibawai dan ulama klasik dari para pakar nahwu ini, apakah mubtada itu harus nakirah? Ya lah. Apakah ada syarat di situ? Tidak mensyaratkan apapun, mubtada itu boleh jadi isim nakirah kecuali husul al faidah. Ada faidahnya, mendapatkan faidah. Begitu. Makanya dalam azaman Alfiyah wala yajuzul ibtida' bin nakirah ma lam tufid. Kalau berfaedah boleh-boleh saja. Berfungsi maksudnya. Usulul faidah itu nampak fungsinya, bisa dipahami jelas. Fa kullu nakiratin afadat ini tudi'a biha sahha an taqa mubtada'an. Setiap isim nakirah yang memberikan faidah, jika dimulai, jika dijadikan permulaan dengan isim nakirah. Isim nakirah itu kamu jadikan permulaan, kok memberikan faidah, sahha an taqwa mubtada'an, maka dibenarkan kalau dia menjadi mubtada. Walihada, oleh karena ini lam yajuz al-ibtida'u bin nakirah al-mausufatu awillati khabaruha zarfun aw jarun wa majrurun muqaddamani 'alaiha illam tufid. Oleh karena itu mubtada bin nakirah yang disifati atau atau mubtada nakirah yang khabarnya berupa dzaraf dan jar majrur yang didahulukan atau dijadikan khabar muqaddam. Paham? Meskipun nakirahnya itu mausufah atau khabar dari isim nakirah itu berupa jar majrur atau dzaraf yang kemudian kamu jadikan khabar, itu juga tidak menjamin kemudian mubtada boleh bernakirah. Mubtadanya boleh berbentuk nakirah. Tetap catatannya illam tufid, kalau tidak memberikan faedah, maka meskipun khabarnya berupa khabar muqaddam dan itu pun berupa dzaraf atau berupa jar majrur atau isim nakirahnya mausufah, kalau tidak memberikan faedah tetap tidak boleh jadi mubtada. Contohnya kayak gimana? Ini rajulun minan nasi indana. Rajulun adapun lelaki minan nasi dari manusia, indana adalah di samping kami. Ini tidak boleh ini. Kenapa kok tidak boleh? Ustaz, kan di sini mausufah. Ada rajulun di sini disifati dari golongan manusia. Guys, wala inda rajulin malun, atau kamu model yang dzaraf. Inda rajulin adalah di sisi seorang laki-laki, malun adapun harta.
Wala li insanin thawbun, juga tidak boleh. Li insanin adalah bagi manusia, thawbun adapun baju. Kenapa kok tidak boleh dalam kata rajulun minan nasi 'indana wala 'inda rajulin malun wala li insanin thawbun li'adamil faidah? Karena di situ tidak jelas manfaatnya, tidak jelas fungsinya. Kenapa? Li'anna al-wasfa fil awwal wa taqaddum al-khabari fi tsani lam yufida at-takhsisa. Karena meskipun contoh pada contoh yang pertama itu disifati, kemudian yang kedua khabarnya itu didahulukan pada contoh yang kedua, itu tidak berfaedah taksis, tetap masih bentuknya umum, tidak ada taksis seperti itu. Paham? Nggak ada taksis, masih terlalu umum. Li'annahuma lam yuqallila min suyu'in nakirati wa umumiha. Karena contoh keduanya tadi, karena pada al-awwal dan al-thani itu tidak meminimalisir keumumannya nakirah. Seperti itu. Suyu' itu keumumannya sama sebenarnya. Jadi nakirah ini kan sifatnya sangat umum sekali. Kalau kamu model kayak gini, ini tidak ada taksis. Beda kalau dengan contoh-contoh sebelumnya. Meskipun mubtada'nya itu nakirah, tapi ketika kamu lihat pada contoh sebelumnya ada ifadatut taksis, sehingga menjadi lebih spesifik, kan seperti itu. Sedikit lagi. Al-thalitsu, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini berbicara hukumnya mubtada'. Jawazu hadfihi indalla alaihi dalilun. Boleh membuang mubtada indalla alaihi dalilun jika di situ ada indikatornya. Taqulu, kamu mengatakan kaifa sa'idun. Bagaimana Sa'id? Fayuqalu fil jawabi mujtahidun. Kemudian dalam menjawabnya kamu mengatakan mujtahidun. Kaifa adalah bagaimana, Sa'idun adapun Sa'id. Mujtahidun adalah sosok mujtahid. Mana mubtada'nya? Ai huwa mujtahidun. Berarti mubtada'nya lafaz huwa tapi dibuang. Wa minhu qauluhu ta'ala, termasuk juga firman Allah Ta'ala, man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Dalam contoh di sini, wa taqdiru fil ayatil ula, pentakdiran pada contoh ayat yang pertama itu mana Ustaz? Kok langsung khabar falinafsihi, maka adalah bagi dirinya. Fa'amaluhu, maka adapun amalnya, linafsihi adalah bagi dirinya. Ya kan begitu? Man amila sholihan, barang siapa yang mengamalkan sholihan, perkara yang baik, kan begitu. Fa'amaluhu, maka adapun amalnya, linafsihi adalah bagi dirinya. Kan begitu? Wa man asa'a fa'alaiha, ai bagaimana? Wa isa'atuhu 'alaiha. Dalam ayatnya fali nafsi langsung memunculkan khabar. Fa'alaiha khabar, karena di situ mubtada'nya dikira-kirakan. Kalau diperjelas fa'amaluhu li nafsihi atau wa isa'atuhu 'alaiha. Fayakuna al-mubtada'u wa huwa al-amalu wal isa'atu mahdhufan. Maka mubtada'nya adalah al-amal wal isa'ah mahdhufan, yang kondisinya dibuang. Wal jaru muta'alliqun bi khabarihi al-mahdhuf. Kemudian al-jar sesuatu yang mengejarkan. Berarti huruf jarnya tadi ta'alluqnya kemana? Relasinya kemana? Relasinya dengan khabar mubtada yang dibuang. Wa taqdiru fil ayati tsaniyah, kemudian yang ditakdir pada ayat yang kedua tadi, hadhihi suratun anzalnaha, mubtada'nya dibuang. Kalau dimunculkan hadhihi, adapun ini, suratun adalah surah, anzalnaha yang menurunkan siapa kami, ha pada surah. Seperti itu. Kalau yang sebelumnya wal jaru muta'alliqun bi khabarihi, ay bi khabaril mubtada al mahdhuf. Huruf jar dalam kata li nafsihi itu dengan huruf jar yang berada pada kata 'alaiha tadi itu ta'alluqnya dengan khabarnya mubtada yang dibuang, seperti itu. Paham ya? Paham?
Ar-rabi'u wujub hadfihi wa dzalika fi arba'ati mawadhi'a. Wajib membuang mubtada hal itu berada pada tempat. Wallahu a'lam bissawab.